Aulia adalah mahasiswi kedokteran yang ambisius. Ia mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi lulusan mahasiswa terbaik. Setelah lelah bekerja keras selama seminggu kuliah, dengan mengerjakan banyaknya tugas yang harus diselesaikan, akhirnya weekend pun tiba. Aulia yang sudah tidak tahan jenuhnya di rumah ini ingin sekali pergi bersama teman-temannya. Hanya saja, tiap ia meminta izin kepada orang tuanya, selalu ditolak mentah-mentah. Bu, aku pergi ya. Boleh. Terus kesal. Kenapa sih nggak boleh terus? Aulia sudah benar-benar kesal, sampai melupakan bagaimana harkat seorang anak kepada orang tuanya. Ardin, gue lagi kesel banget nih. Kamu itu loh ya, baru pulang kuliah, kok bisa udah bad mood kayak gini, kenapa sih? Jadi kan gue mau pergi, tapi orang tua gue nggak bolehin gue. Padahal kan gue udah bawa masker, udah pakai hand sanitizer. Nggak bakal nongkrong-nongkrong sama orang banyak, tapi tetep gak dibolehin juga. Yang dibilang orang tuamu tuh lah ya bener sih Ul. Niatnya orang tuamu tuh lo baik, bener itu. Ayolah Din, di tempat hiburan sekarang kan udah ngikutin protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Itu si Arka yang keluar rumah tanpa masker aja, fine-fine aja kok. Masa sih? Emang kamu yakin tempat hiburan kayak gitu udah menerapkan protokol COVID? Beneran, tuh buktinya si Arka masih sehat walafiat, padahal kan keluar mulu. Udah Din, ikut aja toh, kita juga pasti bakal nerapin protokol kesehatan. Please lah Din, aku bosen banget nih. Ya udah ya, aku ngikut. Tapi janji lo ya, nanti menerapin protokol COVID. Kalau enggak, aku enggak mau. Iya, aku janji. Nanti jam 7 kita cus, oke? Bye, see you. Halo Kak, aku sama Ardin mau ke tempat hiburan nih. Kamu mau ikut nggak? Oke, ayo ikut deh. Mau kemana emang? Gimana mau? Tapi kita tetap matuhin protokol kesehatan ya. Ih, ngapain? Lebay banget. Pakai masker segala. Aku dari kemarin keluar tuh nggak pakai masker, fine-fine aja. Ya udahlah ya. Nanti ketemuan aja kita. Oke deh, bye. Pada akhirnya, ketiga mahasiswa tersebut pergi bermain ke tempat hiburan. Mereka bersenang-senang memuaskan rasa penat mereka karena terkurung selama masa PSBB ini. Tak lama kemudian, Ardin menerima kabar bahwa beberapa hari setelah mereka bertiga pergi ke tempat hiburan, Arka ternyata terjangkit penyakit COVID-19 yang diperkirakan karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Namanya juga mahasiswa Nyerah. kedokteran. Oi, astaga. Di depan. Kenapa? Gimana nih? Aku Gimana tuh Saya kemarin juga. dapat telepon, Rek. Ternyata itu Ada. Arka. Itu Kenapa? kena COVID. Hah? Loh. Beneran? Seriusan, Nak? Gimana, Rek? Nggak mungkin. Nah, Kemarin loh dia itu habis keluar sama aku. Kita kan habis jalan-jalan tuh sama Arka tuh.
bareng-bareng bertiga. Iya Jalan makanya. kemana? Lah gimana, Ul? Ya kemarin ampun. kelihatannya sehat-sehat aja kan? Kemarin lo sehat-sehat aja. Kemarin bisa mabar sama aku lo. Terus itu Keluar Rek, sama aku mabar lo Kemarin kan dia. masih sehat. bahkan sekeluarganya tuh loh Rek, di rumah sakit semua. Hah? Lagi Masa sih? Enggak ngaco. tension lah ini. Ngaco sih, nggak Nggak mungkin. percaya Bohong lah, aku. bohong. Ya kamu, Allah, bohong, Bang, bohong. serius aku tuh ditelepon sama keluarganya Arka. Kok nggak percaya sih? Tapi kan kemarin masih sehat. Iya, kemarin sehat Kemarin kita loh. main masih sehat Ya, Arkanya. kamu kan tahu sendiri sih kalau COVID itu rata-rata nggak ada gejala loh kalau umur seusia kita. Ya sih ya. Ya Ya, sih, iya tapi sih benar. aduh, nggak Tapi percaya kemarin sih. sehat banget kok. Ya, terus gimana, Nggak percaya, nggak Rek? percaya, Aku tuh udah nggak jalan-jalan loh sama Aul juga sama Arka. udah Kalau gini kita juga ketularan gimana, Ul? gini, tenang, Iya sih, benar. udah. Ya udah Gini. terjadi nih, harus gimana ini solusi? Solusinya nih, kan kita semua kan udah main sama si Arka ya. Ya, Udah, ya, ya. gini aja. Kita rapid deh, rapid. Oke. Kalau misalnya masih belum yakin sama rapid, kita swab juga. Oke. Biar ngerti lah kita positif COVID apa enggak Enggak, Bang, gitu. aku nggak mau rapid, aku nggak mau swab. Aku takut kalau Aku hasilnya juga positif takut. gimana? Nggak mau. Aku soalnya kemarin habis main sama Arka, Rek. Kalau aku juga positif gimana? Aku nggak mau, Bang. Ya, Tapi kan kita nggak ada gejala. Ya kan Iya. rata-rata emang gitu, COVID nggak ada gejala. Ya emang nggak ada gejala, terus ya mau gimana? Masa kalian mau jadi kayak Arka gitu? Tiba-tiba keluarga kalian, bayangin, ibu kalian lagi masak, tiba-tiba kena COVID gitu kan gara-gara kalian positif? Kan nggak Yo, lucu. tenang bang. Jangan bikin panik gitu loh. Oh iya. Sorry. Bang. Tapi aku Mana aku takut, lagi yang Bang, ngajak. kalau rapid. Aku takut kalau hasilnya positif gimana? Ya udah, Enggak sih. tenang. Kita berdoa kepada Tuhan masing-masing ya. Semoga kalau misalnya kita rapid, kita swab, hasilnya negatif, dan Arka juga segera diberi kesembuhan, juga dengan keluarganya. Iya. Guys, aku nggak enak tapi kan aku yang ngajak. Oh iya sih. Kamu emang juga. kamu yang ngajak, bukan Arka yang ngajak? Aku yang ngajak keluar. Aul, Bang, yang ngajak. Aku juga diajakin sama Aul. Gimana lu? Aku Iya. juga gak enak. Aul sih, ini gara-garanya. Sabar. Jangan main sama Tapi kan Jangan Arka udah jangan cerita. menyalahkan gitu. Kalau udah Ini kan kayak kita gimana? ke depannya ini gimana ini? Kita Iya, udah iya. tahu kalau Kita Arka kan kan udah pakai udah masker kena. semua. Iya. Dengerin Afan dulu. Afan mau ngomong, dengerin dulu Iya. teman-teman. Semua kan udah tahu apa si Arka udah kena gini. Iya. Kedepannya kita harus lebih waspada gitu. Jangan Tapi seenaknya udah keluar. terlanjur. Aku tuh udah keluar sama Arka sama Aul. Kalau aku ketularan juga gimana? Aul ini lo gara-garanya kena terus aku keluar sama Arka. Maaf. Iya. Yang udah terjadi ya udah terjadi. Ibarat nasi udah jadi bubur. Udah. Case close. Udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang Ya. bisa kita lakukan adalah ya udah periksa. Kalau periksa ya, terus kita berdoa semoga kita semua nggak ada yang positif, kita negatif semua. Sehat walafiat. Amin. Ya. Amin. Guys, Gimana nih? aku nggak Kenapa? enak nih. Gimana kalau misalkan kita bikin kegiatan yang isinya bagi-bagi masker, terus ada penyuluhan juga. Emang kenapa tiba-tiba gitu? Ya aku nggak enak aja, takutnya kan makin banyak yang kayak Arka juga. Tapi kan gimana ya? Gimana Ses kalau menurutmu Ses? Kalau menurut gue sih kita nggak bisa. Masker kan lagi langka nih hari-hari gini. Terus misalkan nemu mahal. Gimana cara kita nyebar? Mahal, Ul. Masker itu kamu kira gampang cari masker. Beli masker kamu kasihin orang. Beli Nah, iya masker kan. kamu kasihin orang. Susah. Tapi aku bisa Maskernya bikin mahal. kok. Hah? Aku bisa bikin. Hah? Beneran? Emang kamu bisa bikin? Yakin? Sendiri itu. Yakin. Yakin Yakin aman itu lo. maskernya? Yakin aman? Aman lah, aman. Bener lo ya. Bener. Nanti kalau orang-orang pada sakit kena maskermu, nggak nanti- tanggung jawab Kamu aku. kemarin habis Enggak lah, ngecek gila. rumah sakit. Enggak lah. Nanti maskermu nggak sesuai sama gimana yang bener. Nanti orang-orang yang pakai masker jadi sakit semua gimana? Nah, Enggak. Bener ya. Beneran nih ya. Bener. Oke. Ya udah deh, Setuju, kalau kamu setuju, yakin setuju. bisa. Mau gimana? Ayo bilang.
Selain penyuluhan kira-kira apa lagi ya? Apa ya? Monitoring gitu gak sih? Jadi kita ngawasin orang-orang gitu. Jadi misalnya kita habis ngasih penyuluhan tuh, Pak, kalau keluar pakai masker, cuci tangan, hidup sehat, makan kalau apa-apa bersihan, Pak, gitu. Nah, kalau yang ini aku setuju sih ini. Jadi tuh kayak nanti kita memantau orang di sekitar kita gitu kan, Bang? Nah, ya. Kayak mengawasi orang-orang di sekitar kita gitu kan. Udah menerapkan protokol atau enggak. Mahasiswa kedokteran lagi. Bisa. Tugas Itu kita aku sih. sih setuju tuh kalau kayak Nah, gitu. bentar. Ini masalahnya lokasinya di mana? Oh iya. Nah, lokasinya di mana itu? Perumahan aku susah dapat izinnya. Ada yang mau ngurus ke preman? Aku nggak mau. Jujur nggak mau. Ya, Fon. ntar gini aja. Ada beberapa yang lokasinya bisa, ntar minta izin aja langsung. Yang nggak bisa jangan dipaksain. Jadi kan kita udah punya tugas masing-masing nih. Ada yang bikin masker, ada yang bikin penyuluhan. Itu aja. Jadi nggak usah semuanya, kan juga nggak boleh berkerumunan gitu kan. Iya. Bener sih. Iya juga sih. Oke. Hari pelaksanaan pun tiba. Mereka pun melakukan pekerjaan masing-masing dengan pembagian yang telah ditentukan. Ada yang melakukan penyuluhan pemakaian masker, penyuluhan cara cuci tangan yang baik, ada yang melakukan pendampingan, memberikan pengertian apa itu bahayanya COVID, apa saja yang harus dilakukan pada saat masa pandemi ini, dan juga ada yang membuat dan membagikan masker kepada masyarakat agar para masyarakat dapat lebih mudah dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan pemerintah pada masa pandemi ini. Selang beberapa lama, masyarakat yang mereka beri penyuluhan mengalami perubahan, yaitu masyarakat yang awalnya tidak peduli tentang COVID-19 dan juga menjaga protokol kesehatan, berubah menjadi masyarakat yang sadar akan bahayanya COVID-19 dan juga pentingnya menjaga protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. COVID-19 adalah penyakit yang sangat berbahaya dan memiliki cara penularan melewati droplet ataupun sentuhan. COVID-19 tidak pandang bulu terhadap korbannya. Dari muda sampai tua dapat terinfeksi penyakit yang mematikan ini. Dan dampak yang terjadi dari penyakit ini sangat berbahaya. Contohnya, kesulitan bernafas, sesak napas, nyeri dada, dan hilangnya daya penciuman dan juga perasa. Maka dari itu, pemerintah menerapkan PSBB dengan tujuan untuk meredam angka kasus terjadinya COVID-19. Dalam keadaan PSBB ini, kita harus menaati semua perintah dan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki sifat mengikat, yang adil, tanpa pandang bulu, yang juga dapat kita artikan sebagai salah satu implementasi dari Pancasila, sila yang kelima. Dalam masa pandemi ini, kita sering melihat banyak orang yang mengucilkan orang yang mengidap penyakit, yang bahkan bukan COVID-19. Yang seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama, yang mana hal tersebut adalah implementasi dari kewarganegaraan. Lalu, pada masa pandemi ini, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID ini dapat segera diangkat. Dari sisi agama Kristen, kita harus terus berdoa kepada Tuhan Yesus agar diberi kekuatan dan kesabaran hati dalam menunggu redanya badai ini.